Sejak erupsi Minggu sore, pos pemantau Gunung Merapi di Bukit Tinggi merekam sudah 45 kali terjadi letusan dengan tinggi kolom abu mencapai 3.000 meter dan warna asap kelabu serta hitam. Dan sudah bergabung bersama kami sore ini atau malam ini Bapak Hendra Gunawan, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, bergabung dari Bandung, Jawa Barat. Pak Hendra, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Pak Hendra, terima kasih atas waktu Anda. Pak Hendra, kalau misalnya kita lihat perkembangan gunung api Gunung Merapi sejak letusan besar kemarin sampai hari ini, apakah memang sudah menunjukkan penurunan intensitas atau sebaliknya? Betul, jadi sebetulnya beberapa saat pasca erupsi yang utama, ada sekitar 19 berikutnya berturut-turut, tapi energinya jauh lebih kecil. Jadi terakhir terekam pukul 8 tadi pagi dengan tinggi kolom abu 800 meter. Itu sudah jauh berkurang. Namun hembusannya masih menerus, hembusan asap putih ya. Ini kita bisa tahu dari kamera CCTV yang ada di puncak yang merekam secara real time kondisi puncak. Oke, Pak Hendra, pertanyaan bagi banyak pihak dan juga bagi kami adalah ini ada jatuh korban, ada 11 orang meninggal dunia, setidaknya sekarang 12 pendaki masih diperkirakan berada di atas. Pertanyaan kami adalah, bukankah gunung api ini biasanya sudah bisa terdeteksi jika akan ada erupsi dan sejauh ini statusnya level 2? Bukankah itu ada arti tertentu, katakanlah ada jarak aman dari puncak kawah yang semestinya harus ditaati oleh semua pihak? Ya, itu memang kuncinya adalah kita semua harus bersama-sama menyampaikan bahwa pada level 2 Gunung Merapi ini jarak amannya 3 kilometer dari kawah. Yang ini yang harus terus-menerus disampaikan ke semua pihak. Ya. Dengan adanya level 2 dan jarak 3 kilometer itu sebetulnya merupakan skenario terburuk karena berdasarkan kejadian masa lalu kita sangat sulit mendeteksi adanya tanda-tanda untuk erupsi. Sehingga himbauan dengan rekomendasi teknis 3 kilometer ini bersifat preventif ya. Kita menjaga karena kita tidak mampu untuk mendeteksi lebih awal. Adapun kalaupun bisa itu bisa saja tandanya mungkin dalam 1 menit atau 2 menit dan itu sangat sulit dipakai waktu untuk kita menghindar. Nah itu sebetulnya skenario seperti itu dengan jarak 3 kilometer kita harapannya masih ada waktu kita untuk menghindar. Karena dari semua kejadian erupsi Gunung Merapi selalu di sekitar puncak bahaya yang paling utama. Oke, Pak Hendra, apakah informasi-informasi itu juga diberikan kepada petugas pos pantau Gunung Merapi bahwa ada terkait dengan statusnya, siaganya, levelnya, level waspada, kemudian jarak amannya dan terutama berkaitan dengan gempa-gempa yang mungkin bisa sebenarnya juga terbaca atau memang sulit membaca Gunung Merapi ini? Ya, gempa itu ada tapi sangat jarang ya. Itu yang membuat sulit ya. Akan lebih mudah bila gempanya terekam banyak dan penampakan di kawahnya berubah ya. Kalau untuk kasus seperti Gunung Merapi bukan hanya di Gunung Merapi saja ya, termasuk di Tangkuban Perahu, di Sileri, Gunung Dieng. Dengan tidak terekam gempa bukan berarti tidak akan erupsi. Itu yang disebut dengan erupsi freatik ya. Karena erupsinya diakibatkan oleh tekanan gas yang tidak jauh dari dasar kawah dan terkumpul secara perlahan. Itu yang mengakibatkan sulit dideteksi. Tapi bila itu berlangsung berbulan-bulan atau tahun, itu yang bisa lepas tekanan gasnya secara tiba-tiba. Jadi untuk tanggal dan bulan kita sulit untuk menentukan. Ya, tapi apakah memang ada pelepasan energi secara kecil yang sebelumnya terjadi di Merapi, Pak Hendra? Dari hasil pantauan drone per Oktober 2023 sangat sepi sekali ya di dasar kawah, bersih, tidak ada perubahan yang mencurigakan ya seperti itu. Jadi saya konfirmasi sekali lagi bahwa data-data ini kemudian sudah diterima
oleh pihak yang bertanggung jawab di lapangan, begitu? Ya, jadi untuk seluruh gunung api di Indonesia, kita mempunyai SOP selalu mengirimkan terutama untuk level 2 ini sebulan 2 kali ya. Sebulan 2 kali. Jadi dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun sebetulnya. Hanya perlu disampaikan bahwa Ya, yang menjadi permasalahan itu ketika gunungnya hanya erupsi 2 atau 4 tahun sekali, himbauan atau saran itu disampaikan setiap bulan atau 2 bulan sekali, itu mungkin yang membuat kita jadi sedikit lengah ya, ya, karena selalu dikirim tapi tidak ada erupsi kan, orang kan suatu saat mungkin eh, apa eh, melupakan ya bahwa ini tuh bisa terjadi kapan saja seperti itu. ya, ya, baik, baik. Saya sedikit menyinggung ke Anak Krakatau, Pak Hendra, karena itu juga mengalami erupsi Senin siang, mengalami beberapa erupsi. Oke. Bagaimana kita Ya. harus membacanya ini, seberapa berbahaya pelepasan energi yang terjadi saat ini di Gunung Anak Krakatau? Sedikit saja. Ya, kalau Gunung Anak Rakatau lebih berbeda kasusnya dengan Gunung Marapi karena di sana sifatnya bukan erupsi freatik tapi erupsi magmatik. Gempa-gempanya terekam dengan jelas, tekanannya terekam dengan jelas, dan jangkauan lontarannya bisa mencapai 5 kilometer lebih jauh dari Gunung Marapi di Bukit Tinggi ya. Oke. Jadi itu masih terpantau ya, dan Ya. kita akan melihat jadi bagaimana perkembangannya. Tapi yang pasti sekali lagi kami konfirmasi bahwa dari pihak PVMBG selalu dan sudah memberikan status atau update kegiatan aktivitas Gunung Merapi ini 1 bulan sebanyak 2 kali, begitu ya Pak? Ya. Baik, baik. Pak Hendra Gunawan, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Terima kasih sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia.